Nama saya Walden, nama pemberian ayah saya. Lengkapnya Walden Rudolf Sepaya. Sepaya itu adalah nama keluarga. Saya berasal dari sebuah pulau kecil di utara Indonesia, paling utara perbatasan dengan negara tetangga Filipina, yaitu Pulau Sangir. Dulu Sangir Talaut begitu ya. Dan ya, saya lahir di pulau kecil itu dengan segala keindahannya, melewati masa kecil di sebuah desa. Desa itu bernama Desa Binalah, kecamatannya Tamako, dan Kabupaten Sangir Talaut. Sekitar 1 jam dari tempat saya itu perjalanan kendaraan mobil baru sampai di ibu kota kabupaten yang bernama Tahuna. Ya, jadi sedikit cerita dari ayah ibu saya. Ayah saya bernama Waldo Sepaya, asli dari desa di mana saya kemudian lahir dan dibesarkan, Desa Binala itu. Sementara ibu saya, Rosalia Olesa, berasal dari Tahuna, tepatnya Desa Angges ya di sana. Jadi ayah ibu saya ini memiliki 9 orang anak dan saya adalah anak yang ke-8. Nah, ceritanya begini. Pada tanggal 13 April 1970, pas hari itu saya lahir ke dunia ini, ada om saya. Jadi om saya itu adalah suami dari kakaknya papa perempuan yang paling tua, paling besar, itu meninggal. Jadi pada saat beliau meninggal, saya lahir. Lalu kemudian nama beliau diabadikan ke nama saya. Beliau adalah mereka mengenal, manggilnya itu Om Rudolf. Jadi Rudolf nama saya itu adalah dari nama beliau untuk mengingat, begitu kan? Sementara Walden itu adalah nama pemberian ayah saya. Saya suka sekali dengan nama saya. Oke. Masa kecil saya lewati seperti kebanyakan anak-anak kecil pada umumnya di desa saya. Ya, bermain, permainan yang terbatas pada zaman itu ya. Main kelereng, main karet telang, ya kan? Lalu kemudian gasing, petak umpet. Lalu kegiatan yang paling menyenangkan adalah ketika saya bisa mandi di sungai, pergi ke kebun bersama-sama, manjat pohon langsat. Lalu kemudian, nah ini yang paling saya ingat banget, kalau udah bulan Desember, biasanya kan orang Sangir itu awal Desember itu udah mulai sibuk persiapan Natal karena di sana kan Kristen semua ya. Nah, itu Natal itu selalu identik dengan kue nastar yang berbentuk daun. Ada selainya, nanas. Nah, karena di sana itu tidak terbiasa memberi selai yang udah jadi dan memang tidak ada pada waktu itu, maka setiap orang itu bikin selai. Apa yang dilakukan oleh ibu saya? Ibu saya menyuruh saya dan adik saya laki-laki dan beberapa teman yang sering bermain di rumah untuk kami pergi ke hutan mencari nanas. Jadi nanas itu nanas liar. Jadi di hutan itu banyak sekali nanas liar, tapi buahnya besar-besar. Jadi itu bisa siapa saja yang metik. Dan akhirnya kami membawa karung, kami pergi menyusuri hutan itu dari satu tempat ke tempat lain, dan biasanya kita bisa bawa pulang itu 1 karung sampai 1,5 karung nanas yang hampir matang ya, syarat untuk bikin selai nanas untuk nastar itu. Dan kemudian kita kupas, kita parut, dan kemudian ya dengan segala macam bumbunya itu menyenangkan sekali. Jadi setiap kali Desember mesti pergi masuk ke hutan dan bikin cari buah nanas untuk bikin selai untuk kue nastar. Dan itu pengalaman-pengalaman yang amat sangat menyenangkan. Dan masa kecil saya itu ada begitu banyak hal yang manis, menyenangkan yang saya lewati. Orang tua saya aktif di gereja sebagai majelis gereja, dan tentu saja kegiatan gereja itu menjadi wajib ya bagi kami anak-anaknya. Nah, ini hiasan Natal mengingatkan saya kepada suasana Natal masa kecil saya.
Jadi karena sekolah minggu itu kan setiap minggu wajib hukumnya. Dan setiap minggu itu kita nabung, ada catatannya. Dan setiap kali bulan Desember, sekitar pertengahan begitu, tabungan kita dibagikan. Nah itu untuk beli baju baru. Karena di daerah saya itu masih menganut pahamnya kalau Natal tahun baru itu wajib kudu punya baju baru. Tetapi Natal yang tak terlupakan di kampung halaman saya itu adalah awal Desember. Guru sekolah minggu kami, biasanya guru sekolah minggu tak pernah ganti-ganti ya. Guru sekolah minggu itu memberi setiap anak satu ayat firman Tuhan untuk dihafalkan. Jadi biasanya begini, misalnya satu pasal kelahiran Tuhan Yesus dari Matius berapa, ayat berapa sampai berapa, itu dibagi ke misalnya 5 anak, 1 anak 2 ayat yang harus dihafalkan. Dan kemudian nanti kami akan membacakannya bergilir setelah ibadah Natal selesai. Dan ayat ini dibagikan awal Desember, dan itu biasanya kita menyebutnya itu nubuat. Nubuat apa nubuet ya waktu itu. Wah, senang sekali kalau sudah dibagikan itu. Saya yang masih kecil ingat banget, masih kelas 1 SD pertama kali dapat ayat hafalan itu. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita, itu sampai sekarang masih keingat banget. Dan itu dengan baju baru, kita nahan ngantuk ya, karena ibadahnya malam. Selesai ibadah, dipanggil satu-satu, nama kita lengkap, berdiri di depan. Lalu kemudian mulai satu persatu menyebutkan ayatnya, pasalnya, ayatnya, lalu hafalannya. Dan itu lucu-lucuan karena ada yang gugup, ada yang lupa, ada yang apa, itu menyenangkan sekali. Dan masa kecil saya itu pohon Natal di daerah saya itu bukan dari yang seperti sekarang ini, artifisial ya, pohon-pohon dari plastik. Pada waktu itu masih pohon asli loh, saya masih sempat itu. Jadi pohonnya itu dari pohon pala, karena di sana tidak ada palem atau tidak ada pohon cemara, dari pohon pala, lalu kemudian dihias. Dan lilin yang dinyalakan masa kecil saya itu adalah lilin, betul-betul lilin beneran. Sehingga kemudian waktu penyalaan lilin itu ada apa, semacam apa itu, panjang gitu, tongkat, dan di atasnya itu ada lilin yang menyala dan dinyalakan satu-satu. Dan kemudian kita memegang lilin yang benar-benar asli juga dan menyanyikan lagu Malam Kudus. Dan itu biasanya dilakukan tanggal 24 Desember secara serempak. Dan karena di sana itu gereja itu berdekatan, lonceng setiap gereja itu berbunyi. Ya, satu ciri khas di Sangir Talau sampai sekarang adalah setiap gereja itu memiliki lonceng. Jadi kalau hari Minggu, lonceng pertama itu bunyinya misalnya pagi sekali ya, teng 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 teng, itu artinya silakan persiapan ibadah karena itu hari Minggu. Lalu lonceng yang kedua, teng 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 teng, itu berarti 30 menit lagi ibadah akan mulai. Dan biasanya kita kalau sudah, oh lonceng kedua, berarti harus cepat-cepat karena rata-rata gereja dekat dengan rumah, kita cepat-cepat ke gereja. Dan begitu sudah di dalam gereja, majelis keluar dari pastori, kunci story, orang sana bilang, lalu pendetanya naik ke atas mimbar dan menabiskan ibadah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, lalu menyanyikan lagu apa begitu, haleluya, dan lonceng ketiga, teng teng teng, berarti ibadah sudah dimulai. Itu sesuatu yang menyenangkan. Dan malam Natal identik juga dengan lonceng-lonceng yang seperti itu menyenangkan sekali. Kemudian antara Natal dan Tahun Baru itu 1 minggu, itu biasanya orang tidak akan mengerjakan apapun karena ada istilah itu taroaran darua, artinya di antara dua itu dalam bahasa Sangir, antara Natal dan Tahun Baru. Itu menjadi hari-hari yang dimana kita prepare untuk memasuki Tahun Baru. Jarang sekali ada kegiatan-kegiatan pekerjaan yang dilakukan, hanya hal-hal sederhana ya yang dilakukan untuk mempersiapkan memasuki Tahun Baru. Dan orang sana, orang Sangir itu dengan Natal dan Tahun Baru itu betul-betul menjadi sangat-sangat istimewa. Dan biasanya puncaknya itu Tahun Baru, kunci tahun itu 31 Desember. Ada sesuatu yang unik dalam ibadah kunci tahun. Setiap orang datang beribadah. Itu malam, diadakan malam. Dan
di malam kunci tahun itu biasanya ada eh, satu bagian yang orang-orang itu biasanya menangis, mengharu biru suasananya karena apa? Diiringi dengan lagu-lagu yang lagu daerah kadang-kadang, kidung jemaat, lalu dibacakan satu persatu anggota keluarga atau anggota jemaat di gereja itu yang meninggal. Nama, lalu kemudian tanggal lahirnya dan tanggal meninggalnya sepanjang tahun mulai Januari sampai Desember itu, dan itu biasanya sangat mengharukan begitu ya. Oke, lalu besoknya tanggal 1 Januari pagi-pagi anak sekolah minggu itu udah keliling dengan baju baru, dan biasanya baju baru kita itu zaman dulu ya, kantongnya 1 2, celana juga ada 1 2 gitu. Itu ada fungsinya, karena dari rumah ke rumah kita itu makan, dan di sana ada kue namanya kue biji-biji kecil, salah satu kue tahun baru, keras tapi ya ada yang renyah juga. Biasanya itu kita masukin kue, dari rumah ke rumah kita nyanyi, mampir ke rumah sebelah makan minum, makan kue, nyanyi, dan seterusnya. Dan biasanya rombongan seperti itu dengan baju baru, dan itu tradisi yang saya pikir sampai sekarang masih ada ya, sampai sekarang masih ada. Tetapi mungkin sekarang ini lebih ke mana ya, tidak bergerombol karena saya sudah lama juga ya tidak ada di sana. Tetapi kebersamaan yang luar biasa, setiap keluarga menyambut dengan sukacita, ayo makan bersama, ayo minum, ini kuenya dan dengan segala macam jenisnya itu disajikan, dan orang semuanya bersukacita. Wow, itu luar biasa Natal. Lalu biasanya Natal dan tahun baru itu, tahun baru tanggal 1 Desember, tanggal 2 sampai tanggal 5 itu masih kunjungan-kunjungan keluarga. Lalu di atas tanggal 5 ke instansi, misalnya kita ke rumahnya camat, ke rumahnya bupati, ke rumahnya wakil bupati, kita nyambangi pemerintah-pemerintah di sana, dan wah itu harus siap-siap itu, keluarin dana gede tuh untuk ngasih makan semua masyarakat yang datang. Begitu ya. Kita juga di sana itu menyanyi, ada ciri khas tunjuk ke atau mas amper, di mana kita akan berkeliling muter menyanyi sambil menari. Itu unik. Di YouTube itu banyak itu mas amper itu, di mana orang Sangir itu suka menyanyi dan suka kesenian, berkesenian. Ada juga kadang musik bambu yang diarak, dan kita dari rumah ke rumah dan seterusnya. Masa kecil saya itu menyenangkan sekali. Sampai kemudian saya pindah ke Manado. Di Kema 1 saya menyelesaikan SD saya. Saya tinggal bersama nani saya. Nani itu adalah orang tua rohani ya, kalau di Sangir Talaut itu. Saya lulus SD bersama nani saya di Kema 1. Saya sekolah di SDN 1 Kema. Nani saya itu bernama Mari Balamu. Jadi Nani Mari ini yang menyekolahkan saya sampai lulus SD. Lalu saya SMP pindah ke Sangir sampai lulus. SMA sampai kelas 2 di Sangir, kelas 3 pindah di Bandung. Nah, bagaimana saya menjalani masa remaja saya, itu ada kisah tersendiri. Masa remaja yang sangat menyenangkan. Ya, saya menjalani masa remaja saya dengan amat sangat indah. Dan ya seperti remaja pada umumnya, ada cinta monyet. Tapi saya lumayan berprestasi ya, lumayan berprestasi di sekolah, dan sering mengikuti cerdas cermat mewakili sekolah, dan berkesenian juga sering banget ya, ikut tari-tarian tradisional, modern dance ala-ala zaman dulu begitu. Tetapi ya waktu itu pergaulan yang saya jalanin, saya punya teman akrab banget itu namanya Jefferson Karame ya. Kita berdua itu berteman sejak SMP sampai SMU, sampai saya pindah ke Bandung. Itu namanya pertemanan itu udah dia kadang seminggu di rumah saya seminggu 2 minggu di rumahnya dia. Kita kemana-mana bareng pokoknya. Baju kadang-kadang dia pakai baju saya pakai baju dia, dan orang tua kami tuh sangat senang sih sebenarnya dengan pertemanan itu.
Dan ya biasalah, kemudian ada up and down pergaulan remaja yang kadang malam apa segala macam kan. Ya sempatlah melakukan kenakalan-kenakalan remaja yang membuat saya harus ditegur sama ayah saya, ibu saya, kakak laki-laki saya yang waktu itu in charge dengan saya, Patrice ya Pak ya. Dia itu cinta banget sama saya sehingga dia protek saya itu begitu luar biasa. Saya tidak boleh ini, tidak boleh itu, begitu ya, dijaga. Dan ya itu saya jalani dengan begitu indah, menikmati masa remaja saya. Ingat banget masa remaja itu ibadah dari rumah ke rumah. Saya tuh dekat banget dengan ibadah. Dari rumah ke rumah sudah mulai mimpin ibadah dengan liturginya gitu kan. Lalu kalau di sekolah itu SMA, wah menyenangkan banget. Kantinnya itu rumah warga sih sebenarnya. Jadi kita itu makan nasi kuning di situ, makan apalah, epu-epu, kue dari ubi dengan isi ikan digoreng, enak banget itu di situ dan sebagainya. Senang banget saya melewatinya. Tetapi satu hal kemudian entah apa pertimbangannya ya, orang tua saya memindahkan saya ke Bandung. Apakah mereka kewalahan menghadapi saya atau mereka memiliki visi? Itu belum sempat saya tanyakan. Akhirnya ayah saya bilang, saya mau naik kelas 2 menjelang ujian akhir, mau naik kelas 3 itu, ayah saya bilang, kamu pindah ke Bandung. Dan kakak saya di Bandung itu udah ngirim uang tiket. Namanya orang daerah pindah ke Bandung itu senang banget kan. Akhirnya saya pindah ke Bandung. Waktu di Bandung, saya sama kakak saya dimasukkan ke sekolah SMU Negeri 19. Itu lokasinya di Dago Pojok. Itu Bagus Ismail naik ke atas gitu di Dago Pojok. Di sekolah ini, aduh saya stres setengah mati. Memang sebulan pertama saya tidak dibebani tugas tanggung jawab mengerjakan apapun, beradaptasi sebagai anak baru. Tetapi setelah itu kan saya dianggap sama dengan siswa yang lain. Padahal di daerah saya itu amat sangat waktu itu ketinggalan. Saya katakan begitu ya, dari sisi materi belajar dan cara guru mengajar. Daerah saya dengan Bandung itu jauh banget. Saya ambil jurusan A1 IPA, lalu saya mengalami kesulitan tidak bisa mengikuti. Di SMA Negeri 19 itu keren-keren. Gurunya datang cuma tanya, buka halaman sekian, ada yang kalian tidak mengerti? Kalau tidak ada, dia bilang kerjakan soal. Saya tidak mengerti. Dalam keadaan saya kalut, stres. Saya ingat banget waktu itu, saya sempat ngomong sama kakak saya, pulangkan saya ke Sangir Talaut. Kalau enggak, saya enggak mau sekolah lagi. Dan waktu itu kakak saya itu nantang saya, terus kamu mau ngapain? Kursus. Saya mau kursus jadi seorang fotografer. Stres, gak bisa ngikuti pelajaran di Bandung. Sampai kemudian saya bersyukur banget, akhirnya kakak saya bilang, mungkin kamu di A1 itu terlalu berat, pindah deh ke A2 biologi. Tapi sama saja, kena kimianya juga, saya kerepotan ya. Tapi akhirnya saya pindah ke situ. Tapi di A2 ini justru saya itu ketemu dengan teman-teman yang keren. Ada Kander Turnip, ada Ramblan, ada siapa lagi ya? Mereka itu Kristen, ada 4 orang. 4 orang Kristen di kelas itu, dan begitu tahu saya itu Kristen, mereka itu langsung merangkul saya. Dan di saat istirahat dan sebagainya, mereka selalu tanya saya, apa yang kamu tidak ngerti, dan mereka ngajarin saya. Itu keren banget. Lalu kemudian dari situlah saya mulai bisa beradaptasi, walaupun sebenarnya juga belum terlalu bisa untuk mengikuti pelajaran. Tetapi satu hal, komunitas saya di gereja Kibait, Kerapatan Injil Bangsa Indonesia Kibait Bandung, digembalakan oleh Pastor
eh, Darius Raya dan Ibu Diana Raya ya. Di situ saya punya komunitas yang luar biasa. Anak-anak youth-nya yang dimana saya beribadah itu caring banget sama saya. Mereka itu mengadakan kelompok belajar dan saya diajak dan asik banget. Nah, karena saya itu banyak dibantu sama teman-teman Kristen itu di A2, lalu mereka itu punya agenda ternyata untuk saya. Setiap Jumat itu ada persekutuan doa yang diasuh oleh kakak-kakak dari ITB. Saya diajak ke persekutuan doa tiap Jumat. Lama-lama saya tidak enak kalau tidak ikut, akhirnya saya ikut. Dan saya ingat banget kilas balik hidup saya terjadi di kelas 3 SMA 3 bulan sebelum saya Eptanas itu. Ketika saya diajak retreat di Lembang, Bandung, saya ikut. Karena yang ngadain itu guru agama yang baik banget ya. Dan di sana terjadi lawatan Tuhan dalam hidup saya di retreat ini. Kisahnya itu agak drama banget ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, guru agama kami itu ekspektasinya itu tinggi banget, yaitu kita itu bertobat di jamaah Tuhan supaya waktu kuliah itu udah lahir baru gitu kan. Tapi hari pertama, kedua, ketiga itu nggak terjadi apa-apa. Malah teman-teman saya merokok. Wah, nggak karu-karuan. Waktu kita udah mau pulang, kumpul nih doa pulang, mobil yang ngangkut kita, Colt itu udah di depan, ada minibus. Guru agama saya ngajak kita berdoa sebelum kita pulang. Dan waktu sebelum berdoa dia ngomong, sebenarnya saya kalau dibilang kecewa karena yang saya harapkan tidak terjadi. Dia sampaikan bahwa dia mengasihi kami, begitu kami menjadi mahasiswa akan bertemu dengan dunia yang lebih luas, dan dia berharap sebenarnya lulus SMU kami udah lahir baru dan mengalami Tuhan sehingga kami tidak rusak, tidak hilang dan lain sebagainya. Tetapi dia bilang dalam 3 hari ini ternyata responnya tidak seperti yang saya harapkan, dan dia menangis. Waktu dia menangis, tiba-tiba kami yang berdiri sudah mau pulang itu satu persatu mulai menangis kiri kanan saya. Saya juga merasakan suasana yang lain. Akhirnya setiap orang menangis, dan saat itu altar call sudah mau pulang. Banyak yang rebah. Saya pertama kali dalam hidup saya rebah didoakan pada saat itu. Itu berjam-jam kita dilayani, dan saya pikir itu lawatan Tuhan pertama dalam hidup saya. Setelah itu ada sesuatu yang berubah di hati saya. Ada damai, ada sukacita. Karena setelah itu kita dilayani konseling pribadi, ada yang didoa kelepasan dan lain sebagainya pada waktu itu ya, termasuk saya. Ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya. Dan saya pulang ke rumah kakak saya dengan suasana hati yang berbeda, pikiran yang terbuka, menerima keselamatan dari Tuhan. Ya bisa dikatakan itu saat itu aku lahir baru. Dan keaktifan saya di ibadah persekutuan doa itu mulai menggila di situ. Dan mulai ada berubah. Tadinya target ayah saya itu harus ke IPB, Institut Pertanian Bogor, supaya kembali ke kampung jadi insinyur pertanian kan. Papa punya banyak lahan. Tapi kemudian saya mulai berubah haluan. Saya mulai mencintai Tuhan dengan segenap hati saya, dan saya kepengen melayani Tuhan. Tapi ada tantangannya. Itu seru banget. Dan saya ngomong kepada mentor saya, tentu dia support. Saya ngomong sama gembala saya support, tapi saya tidak berani ngomong sama kakak saya. Karena saya merasa malu. Karena kehidupan saya yang menurut saya tidak layak, dan kakak saya tahu itu, saya tidak berani. Sampai akhirnya saya memberi formulir untuk mendaftar di Universitas Pajajaran ya. Dan kakak saya bilang, ayo kita isi bersama. Dan waktu itu saya berterus terang, karena saya bilang saya pengen jadi pendeta hamba Tuhan. Dan kakak saya bilang, jangan main-main. Tidak boleh emosi. Sudahlah, kuliah aja. Tapi kemudian karena saya berkeras, kakak saya bilang begini, kakak saya 3 orang berkumpul, dan mereka bahas,
karena saya tetap kekeh gitu. Mereka bilang begini, oke, kamu coba sekolah Alkitab, tapi kalau kamu merasa itu cuma pelarian, kamu balik ke Bandung dan kuliah. Mereka antar saya ke Malang waktu itu, tapi STT I3 itu udah tutup pendaftarannya. Akhirnya saya mendaftar di STT Betani. Saya kuliah di sana dengan enak dan sebagainya. Tapi ada tantangan. Saya tersandung dengan waktu itu kakak-kakak kelas ya. Dan saya merencanakan, ya betul, saya pikir begini, dalam hati saya, betul kakak saya bilang, saya emosional, saya cuma nafsu aja pengen jadi hamba Tuhan. Tapi sebenarnya saya itu mending sekolah sekuler. Dan saya merencanakan semester 1 itu saya balik ke Bandung dan saya kuliah di Bandung seperti impian orang tua saya. Akhirnya saya angkut semua properti saya mau ke Bandung. Tapi sesuatu terjadi. Saya ingat banget waktu itu saya turun di Wonokromo, ketinggalan kereta. Dari stasiun kereta mau ke terminal bus, itu saya naik beca. Dan sama tukang beca itu, saya dimasukin gang, keluar gang, masuk gang, keluar gang, dan saya dibawa ke rumah kosong. Dan di sana saya dirampok. Itu kisah nyata yang merinding kalau saya. Di sana saya dirampok, hampir dibunuh. Koper saya dibuka, jam saya diambil, uang saya diambil. Lalu yang sisa itu hanya baju-baju yang tidak bagus. Lalu buku-buku itu di koper saya. Dan kemudian saya mencari jalan pergi ke terminal. Dan sisa uang yang tadi bayar bemo itu, Rp3.000, saya pakai untuk naik bus ke Malang ke rumah kakak saya. Di rumah kakak saya itulah saya mendapatkan pencerahan bahwa saya tidak boleh lari dari panggilan. Dan sejak hari itu, saya berkomitmen apapun yang terjadi, saya akan melayani Tuhan. Saya menuntaskan S1 saya di STT Betani, 6 tahun. Lama. Lalu kemudian S2 di STT Parakletos dan S3 di STT Parakletos. Dan sampai hari ini, tetap setia melayani Tuhan. Semoga kesaksian ini menjadi berkat untuk Anda semuanya. Well done, God bless you.